Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai katup kontrol arah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ya, sudah saya jelaskan bahwa katup kontrol arah itu letaknya biasanya ada di bawah, persis di bawah piston atau persis di bawah aktuator. Nah, katup kontrol arah ini sendiri memiliki simbol persegi, ya. Kemudian ada beberapa nama-nama seperti ini, ya. Misalkan katup 2/2 atau misalkan katup 3/2, ya. Atau misalkan katup 4/2. Sebenarnya apa itu, ya? Jadi di sini ada 3/2, 4/2 atau 2/2, ya. Yang di bawah itu menunjukkan jumlah, ya, jumlah dari kotak ini. Ya. Yang di atas itu menunjukkan apa? Menunjukkan lubangnya, ya. Lubang alirannya. Kalau ada 3 kotak berarti ada 3 ruang, ya. Berarti di bawah ini, ya, bisa jadi 2/3, bisa jadi 4/3, seperti itu. Nah, kalau kotaknya 3 ini seperti gini, sistemnya adalah ini adalah off, 0 itu adalah off, ya. Ini 0, kemudian 1, ya, bisa bergerak mundur, ya. Misalkan 1 adalah gerak mundur atau gerak turun. Kemudian ada simbol 2, ya. Kalau Anda punya misalkan pulley atau joystick, bentuknya seperti joystick, ya. Ketika Anda gerakan ke kiri, itu adalah mundur, ketika ada gerakan ke kanan, itu adalah maju. Nah, kita bahas satu persatu simbol-simbol yang ada di katup, ya. Kalau simbol seperti ini, ya, ada panah seperti ini, artinya ada aliran, ya. Ada aliran atau terdapat aliran. Kemudian kalau simbolnya T, ya, T pada 2 ini, ya, berarti artinya tidak ada aliran, ya, tertutup atau katupnya tertutup, ya, tidak ada aliran. Kemudian garis, ya, garis-garis yang ada di luar ini menunjukkan saluran masukan dan keluaran. Bisa sebagai saluran masukan, bisa saluran keluaran, atau bisa sebagai saluran pembuangan, ya. Oke, yang kedua, Anda sudah paham, ya, kalau ada tanda panah, ada tanda T, kemudian ada garis pada luar kotak, itu apa saja maksudnya. Nah, yang selanjutnya adalah sistem penomoran. Sistem penomoran di sini, ya, sistem penomoran dari katup kontrol arah itu sesuai dengan standar atau prosedur dari DIN ISO 5599, ya. Nah, untuk tadi sudah saya jelaskan, yang atas itu adalah misalkan ini, ya, 3/2. Ini adalah lubang, jumlah lubangnya. Yang ini adalah jumlah kotaknya, ya. Jadi lubang itu kita perlu memberi nama, ya, memberi nama. Yang pertama adalah lubang masukan. Biasanya simbolnya adalah P, 1 P. P itu adalah pressure, ya. Pressure. Di sini. Kemudian ada lubang keluaran ini, ya. Ini P itu adalah masukan, ya. Kemudian ada lubang keluaran. Itu lubang keluaran biasanya kalau ada 2 lubang, maka Anda gunakan 2B dan 4A. Kalau hanya 1, Anda gunakan 2A saja, ya. 2A. Oke. Kemudian di sini ada juga lubang pembuangan. Lubang pembuangan berarti fluidanya dibuang atau dikembalikan lagi ke tangki, ya. Di sini ada simbolnya adalah, hurufnya adalah R, ya. Ini ada 3. Kalau ada 2 lubang pengeluaran, di sini ada lubang keluaran, di sini ada 3S dan 5R. Atau Anda juga bisa kalau di sini hanya 1, maka Anda gunakan 3R saja. Kalau di buku atau buku lain biasanya ada juga yang menyebutkan simbolnya T, ya, seperti itu. Nah,
Coba di sini, ini katup berapa coba? Di sini ini adalah katup berapa? Katup 2/2. Jumlah lubangnya ada 2 ya. Kemudian ruangnya ada 2. Ini di sini ada berapa lubang? Di sini katup apa ini? Di sini adalah katup 1, 2, 3. Ada 3/2. Katup 3/2. Kemudian ada lagi di sini ada 2 kotak, berarti 2. Lubangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti adalah 4/2. Yang di sini ada berapa? Ini kotaknya ada 2 ya. 1, 2, ini ya, 1, 2. Kemudian lubangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 5/2. Kemudian yang selanjutnya ada 3 kotak ya di sini. 1, 0, 2. Ada 3 kotak, berarti 3 per ada berapa lubang ini? 1 ya. 1P ya. Kemudian ada 2B dan 4A, kemudian ada 3R, berarti 4 lubang, 4/3 gitu ya. Jadi yang bawah itu adalah jumlah kotak, yang atas itu adalah jumlah lubang. Nah, kemudian di sini ada simbol lagi 12, 12, 14, 12Z, 12Y, ini untuk katup 5/2 ya. Kemudian ada 14Z. Ya, ada yang membuka aliran 1/4, membuka aliran 1/2, membuka aliran 1/4. Ini adalah untuk saluran pengaktifan. Ini dalam hal ini adalah untuk katup logika. Nanti akan dibahas juga. Oke, selanjutnya ini adalah macam-macam dari katup ya. Ada katup 2/2. Posisi normally close, ada juga posisi normally open ya. Ada 2 posisi, normally close, normally open ya. Ini adalah dalam keadaan tertutup, tidak ada aliran ya. Berarti tidak ada aliran. Tidak ada aliran. Ya, yang kedua adalah normally open, Anda terbuka atau terbuka. Berarti ada aliran dari 1P ke 2A. Kalau katupnya 2/2, lubangnya apa saja? Lubangnya adalah 1P dan 2A. Ya. Anda lihat di sini simbolnya ya. Simbolnya adalah yang pertama, kalau normally close, tidak ada aliran dari 1P ke 2A, tertutup. Kalau normally open, berarti di sini ada aliran dari 1P ke 2A. Ya. Oke, kemudian ada juga katup 3/2. Kalau katup 3/2 itu seperti apa? Katup 3/2 berarti lubangnya ada 3. Lubangnya ada 1P, ada 2A, kemudian ada lubang 3R. Ini adalah in, out, yang ini adalah pembuangan. Nah, ini adalah, ingat, ini adalah normally close ya, karena di 1P itu tertutup ya, 1P-nya tertutup. Ini ya, 1P tidak ada aliran ke 2A, ini tertutup. Ya. Kemudian normally open berarti ada aliran dari 1P ke 2A. Ya, di sini normally open. Kemudian ya di sini tertutup. Ya. Itu untuk katup 2/2 dan 3/2. Nah, sekarang untuk katup 4/2, berarti ada 4 lubang di sini. Lubangnya adalah 1P, 2B, dan 4A. Kemudian ada juga 3R. Jadi ada 2 lubang out. Ada 2 lubang pengeluaran ya, keluaran. Simbolnya seperti ini ya. Di sini tidak ada normally close dan tidak ada normally open.
Anda coba lihat ini ya animasinya. Ini adalah animasinya ya. Misalkan saya klik di sini, maka nah ini adalah untuk yang pertama tadi ya. Ini kalau kita klik ke kiri, maka dia akan mengembang ya, pistonnya mengembang. Kalau kita balikan lagi ke posisi satunya, ya, di sini akan ada keluaran ya. Jadi mengempis ya. Ini adalah 1P. Ini adalah 1P ke 2A masuk. Kemudian di sini dari 4A ya, 4A. Ini yang biru ini adalah 1P ke 2B ya, masuk ke piston, mengempis. Kemudian yang ini, yang udara atau fluida dari sini, itu akan menuju ke 4A dan dikeluarkan ke 3R. Kalau yang tadi, kalau kita geser ke kanan, maka di situ dari ini akan ada udara ke 1P, dari 1P ke 2A ya, 4A ya, 1P ke 4A, kemudian yang di sini 2B ke 3R, seperti itu ya. Jadi tidak ada normally open, tidak ada normally close, hanya letaknya saja ya. Jadi kalau di sini 1P akan menyambung ke 4A ya, 1P akan menyambung ke 4A. Di sini 2B akan menyambung ke 3R. Kalau yang tadi, kalau kita klik satunya, yang di sini kebalikannya. 1P akan masuk ke 2B, mengempis ya, posisi mengempis, dan 4A ya akan tersambung ke 3R gitu. Udara dari sini akan tersambung ke 4R. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, ini untuk katup 4/2 ya. Ini adalah posisi ketika saya klik pulley. Saya punya pulley ya, bisa digerakkan ke kanan dan bisa digerakkan ke kiri. Nah, ini ketika saya gerakkan ke kiri, tombolnya saya klik ke kiri, di sini kalau kita klik berarti yang bekerja adalah kotak yang kedua ini ya, kotak kedua. Nah, ini alirannya bagaimana? Alirannya adalah ke sini ya, fluidanya ke sini. Artinya apa? Ini dari 1P, ini adalah 1P ke 2B ya. Ini adalah 2B, di sini adalah 4A, di sini adalah 3R ya. 1P, jadi dari 1P ya, 1P ini akan masuk ke 2B. 2B akan menghasilkan gerakan piston ke bawah ya. Kemudian di sini kan ada udara atau ada fluida. Fluida yang ada tertinggal di sini ini akan keluar. Ini akan keluar ya, menjadi 4A. 4A akan dibuang, fluidanya akan dibuang ke 3R. Ini posisi ketika piston mengempis. Terus yang kedua adalah yang bekerja adalah ruang yang satu ya, ruang yang pertama. Ini adalah 1P, di sini adalah 4A ya. Di sini adalah 2B, di sini adalah 3R. Jadi fluidanya masuk dari 1P masuk ke 4A ya, masuk ke sini ya. Kemudian fluida yang ada di sini akan meninggalkan ruang menuju 2B dan dibuang ke 3R. Itu adalah penjelasan dari katup 4/2. Tidak ada posisi normally open, tidak ada posisi normally close. Simbolnya seperti ini. Hanya bekerja di mana? Geser gitu kan. Geser kalau pulley-nya ada di kiri, berarti yang ini yang bekerja. Kalau pulley-nya ada di kanan, berarti yang ini adalah mengempis, mengembang.
Yang ini adalah posisi mengempis. Yang selanjutnya adalah katup 5/2, berarti di situ ada 5 lubang. 5 lubang, apa saja lubangnya? Lubangnya adalah 1P, 2B, dan 4A, kemudian 2 lubang keluaran, 3S dan 5R. Ada 5 lubang dengan 2 ruangan ya. 5 lubang, 5 lubang, yakni 1 masukan, 2 keluaran, 2 pembuangan ya. Ini juga tidak ada posisi normally open ataupun normally close. Kalau animasinya bisa Anda lihat ya. Animasinya adalah seperti ini. Ini ya, ini saya punya piston, saya sambungkan ke katup 5/2. Anda bisa lihat di craig.trainer@humber.ca ya. Ini untuk 5/2, katup 5/2 ya. Di sini ada 2 pembuangan dan ada 2 pembuangan dan ada 2 saluran keluaran. Nah, yang pertama ya, ketika saya pencet, misalkan saya punya push button di sini ya, ini dari 1P akan menyambung ke 4A, kemudian dia akan mengembang. Nah, ketika seperti ini ya, udara di sini, udara yang tertinggal di piston yang sebelah kanan ini, ruang sebelah kanan ini akan keluar dari apa? Dari 2A ke dari 2A ke 5R ya. Kemudian saya balik lagi ya, ketika saya kembalikan ya, saya kembalikan push buttonnya ya, seperti ini. Nah, ini 1P akan mengalir ke 2B dan udara yang tertinggal di sini dari 4A akan mengalir ke 5R. Jadi ini untuk katup 5/2 ya, ada 5 lubang ya, kemudian ada 2 ruang. Nah, ini ya untuk posisi yang pertama. Posisi yang pertama itu ini adalah 1P masuk ke apa ini? Masuk ke 2B ya. Kemudian udara yang di sini. Jadi di sini ada udara yang masuk ke sini ya. Ya. Ini 2B ya. Kemudian ada aliran fluida dari sini masuk ke sini ya. Ini posisi mengempis. Kemudian udara yang di sini, yang tertinggal di sini akan keluar melalui 4A ya, dan terhubung ke ini 5R ya. Terhubung ke 5R. Nah, kemudian yang kedua adalah di sini 1P ya. 1P akan terhubung ke 4A ya. Akan terhubung ke 4A, masuk ke sini ya. Udaranya, kemudian udara yang ada di sini akan keluar dari 2B ke 3S. Seperti itu. Ini untuk katup 5/2. Baik, untuk selanjutnya ya, ini ada katup 3/3, katup 4/3, dan katup 5/3.
yang ini berarti ruangannya ada 3. Kemudian di sini adalah lubangnya ada 3, lubangnya ada 4, dan lubangnya ada 5. Nah, seperti ini seperti mirip seperti katup sebelumnya ya, 2/2, 3/2, 4/2. Perbedaannya adalah di sini dia punya posisi off ya. Yang ini tadi hanya maju dan mundur, yang ini ada posisi netral atau posisi off. Nah, tugas Anda adalah seperti tadi saya sudah jelaskan untuk katup 2/2, 3/2, 4/2, 5, dan 5/2. Sekarang Anda jelaskan untuk katup 3/3 itu posisinya seperti apa ketika pistonnya mengembang, dan posisinya seperti apa ketika pistonnya mengempis. Untuk 3/3, 4/3, dan 5/3. Jadi tugasnya adalah seperti ini ya, menggambarkan seperti ini ya, menggambarkan piston dengan katup kontrol arah untuk 3/3, 4/3, 5/3 ketika mengempis, ketika pistonnya mengempis, dan ketika pistonnya mengembang. Anda bisa lihat videonya di craig.trainer@hamber.ca ya. Selanjutnya adalah motor ya. Motor ini untuk motor pneumatik. Untuk pneumatik biasanya ini motor itu simbolnya seperti ini ya, bulat. Kemudian di sini ada ini, ada segitiga. Nah, ini untuk pneumatik. Untuk hidrolik bedanya adalah segitiganya itu ada hitamnya ya. Ini untuk pneumatik, dan ini untuk hidrolik. Nah, untuk ini motor-motornya ada putaran dalam satu arah. Ini motor untuk satu arah, ini untuk 2 arah. Putaran satu arah kapasitas bervariasi. Kemudian 2 arah kapasitas bervariasi. Ada aktuator putar lintasan terbatas, putaran dalam 2 arah. Nah, ini simbol untuk motornya. Kemudian di sini ada simbol kompresor ya. Ini kalau kompresor itu seperti pompa ya. Kalau di hidrolik, kalau kompresor ini adalah untuk kompresor di sini untuk pneumatik ya. Yang diambil adalah gas. Kalau untuk hidrolik kita pakai pompa ya. Pompa itu untuk hidrolik, yang diambil adalah fluid liquida atau cairan ya, bisa oli, bisa air, dan macam-macam. Kemudian ada tangki ya, tangki udara. Kalau tangki udara seperti ini ya, kalau di pneumatik biasanya seperti ini ya, kotak. Kemudian ada filter. Filter untuk penyaring udara. Filter itu simbolnya segi 4 ya, segi 4 belah ketupat. Kemudian ada alat ukur tekanan seperti ini ya. Ini macam-macam saja ya, macam-macam filter ya. Filter kalau Anda menemukan simbol segi 4 belah ketupat itu adalah filter ya. Kemudian ini ada katup pengatur tekanan ya. Kemudian ini ada manometer. Nah, ini unit pelayanan pemeliharaan udara. Simbolnya seperti ini sebenarnya. Kemudian disederhanakan seperti ini. Unit ini terdiri dari filter, pengatur tekanan, alat ukur tekanan, dan pelumas. Nah, simbolnya ini all in one gitu ya. Tapi simbolnya disederhanakan seperti ini. Kalau sumber tekanan, simbolnya seperti ini. Simbol tidak standarnya seperti ini. Ada simbolnya segitiga ya, sumber tekanannya ya, ada simbolnya seperti ini. Kemudian ini ada macam-macam katup ya, katup pembatas tekanan ya. Kalau yang ada per kemudian ada P dan R itu, atau P dan A itu adalah katup berarti ya. Tanpa ini berarti ya, ini katup pembatas tekanan pada tangki udara ya. Ini untuk tangki udara. Yang ini katup pengatur tekanan tanpa lubang pembuangan. Jadi di sini ada in dan out saja. Kemudian di sini ada katup pengatur tekanan.
Nah, ini katup-katup ini itu biasanya dipasang sebelum masuk ke katup kontrol arah, atau ketika fluida diambil, ya, fluida diambil dari tangki, kemudian di situ ada katup tekanan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengatur tekanan yang masuk. Kalau tekanannya terlalu besar, maka harus ada pengurangan tekanan. Biasanya simbolnya seperti ini, ada kotak, kemudian ada per, ya, ada pegas, ada ini, seperti ini, ya. Kemudian ini tadi penjelasan, ini sebenarnya penjelasan yang saya jelaskan tadi untuk katup kontrol arah. Nah, untuk pneumatik bedanya dengan hidrolik adalah yang tadi, ya, simbolnya semuanya sama, cuma yang beda itu adalah beberapa yang beda itu adalah yang pneumatik itu dia tidak ada apa namanya, transparan, ya, di sini ini opak atau dia punya warna, ya, di sini apa ya isinya, buntet. Kemudian di sini ada silinder atau apa namanya, piston, ya. Pistonnya ada silinder kerja tunggal. Silinder kerja tunggal berarti hanya satu arah saja, maju atau mundur. Kemudian silinder dengan pengembali pegas. Jadi kalau pegas itu kan dia punya konstanta. Jadi ketika kita tekan, kita lepaskan, nah itu akan kembali secara otomatis. Kemudian silinder kerja ganda. Silinder kerja ganda berarti bisa maju, bisa mundur. Kemudian dengan batang piston ganda. Ada macam-macam silinder ya di sini, ya. Tuh, simbolnya seperti itu. Jadi tujuan kita belajar di sini adalah mempelajari simbol-simbol yang ada di situ, kemudian bisa menomori ininya, ya. Kemudian di sini ada katup logika yang tadi, ya, saya katup logika, katup fungsi atau, ya, ini atau ada X, ya, 12X, ini pembangkit, ya, 12X 14Y. Kemudian di sini ini untuk katup atau, ya, seperti ini. Di sini katup dan ada 12X, ada 14Y. Anda pasti paham logika apa namanya? Logika dan logika atau. Ya. Kalau dan itu seperti apa? Kalau atau itu seperti apa? Selain itu, gambar. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai struktur rangkaian kontrol untuk sistem hidrolik maupun sistem pneumatik. Jadi elemen dari struktur rangkaian sistem ini dia memiliki penomoran, ya. Yang elemen catu daya itu 0Z, kemudian ada elemen input itu ada S, kodenya S, 1S1, 1S2, 1S3, ini kemudian ada 0S, ya. Kemudian untuk elemen proses, ya, elemen proses atau elemen kontrol, ya, ini kita gunakan kode V, 1V1, 1V2. Kemudian komponen daya itu termasuk elemen kerja, ya. Jadi pistonnya kita sebut dengan 1A, ya. Ini ada penomoran seperti ini. Anda lihat di sini, ya. Gambar di sini ada catu daya ini sumber tekanan, ya. Ini catu dayanya. Ini kita beri kode 0Z. Ya, untuk catu daya kita beri 0Z. Kemudian elemen input, ya, setelah fluida masuk, ini ada elemen input berupa katup-katup. Ini kita beri kode S, mulainya dari 1S1, 1S2 dan seterusnya, 1S3 dan seterusnya. Ya. Kemudian naik lagi, di sini ada elemen pemrosesan, yakni katup OR 1V1, yang ini, ya, ini 1V1. Kemudian naik lagi katup kontrol arah itu adalah 1V2, ini tulisannya harusnya 1V2. Kemudian komponen daya atau elemen kerja itu adalah 1A.
Jadi penomorannya itu adalah mulai dari bawah ya. Untuk catu daya kita beri nomor 0Z1, 0Z2, 0Z3 dan seterusnya. Mulainya dari 0. Kemudian komponen daya di sini adalah elemen kerja. Itu adalah pistonnya, mulainya dari 1A, 2A dan seterusnya. Kemudian elemen kontrol itu adalah katup penyearah ya. Katup yang digunakan untuk menyearahkan arah aliran fluida. Yang pertama adalah katup kontrol arah. Kemudian yang kedua, elemen selain sebagai V1 itu adalah elemen katup kontrol arah dan juga elemen kontrol. Elemen kontrol itu dalam hal ini adalah berupa proses, elemen proses, yakni gerbang OR ya, ini OR, N, NOR itu masuk menggunakan V. 1V1, yang ini 1V2 ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk kode V mulainya dari 1V1, 1V2, 1V3 dan seterusnya. 1V itu untuk kode elemen kontrol ya. Elemen kontrol itu berupa untuk katup kontrol arah dan elemen proses ya, untuk gerbang OR dan gerbang N, NAND dan seterusnya. Gerbang logika, katup gerbang logika ya, kita gunakan V, simbol V, penomoran V. Yang selanjutnya adalah S. S itu adalah elemen input ya. Jadi katup-katup yang memproses input masukan dari fluida yang masuk setelah melewati catu daya. Anda beri kode 1S1 mulainya bisa dari 0 ya, 0S1, 1S1, 1S2, 1S1, 1S2, 1S3 dan seterusnya. Gitu. Ada yang mulai dari 0S ya, ada yang mulai dari 1S1. Kita mulai dari 1S1 saja ya. Karena di sini aturannya adalah 1S1, 1S2 dan seterusnya. Ini ada contoh pemakaian katup 3/2 ya. Ini tadi saya sudah jelaskan katup ya tadi ya. Mungkin untuk gambaran tugas yang telah saya katakan tadi. Contoh pemakaian katup 3/2 single acting aktuator. Jadi aktuatornya atau silindernya ya, pistonnya hanya bisa bergerak satu posisi saja ya. Ini punya diameter 25 mm, digunakan untuk mengklaim suatu komponen dengan menekan tombol push button. Jadi ini ketika ditekan, maka dia akan melepaskan aktuator. Jadi ini pistonnya mengembang dan di sini ada penekan untuk menekan kardus ini ya. Jadi dia digunakan untuk menekan. Ketika saya klik tombolnya, klik push button, kemudian di sini akan menekan. Kalau push buttonnya dilepaskan, maka dia akan kembali ke semula. Gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ini ada sumber. Ini misalkan sumbernya adalah pneumatik. Ini 0Z ya, 0Z kemudian masuk ke sini 1S1, kemudian masuk ke sini. Ini adalah katup 3/2. Yang ini adalah elemen proses, yang ini adalah katup 3/2. Nah, ini posisinya mengempis. Jadi, tidak ada aliran dari 1P ke 2A dan alirannya ini keluaran ya. Keluaran dari 2A ke 3R ya, 2A ke 3R. Ini posisi mengempis. Nah, posisi mengembang itu ketika 1P ke 2A dan tertutup, tiganya tertutup, posisi tiganya tertutup ya. Ini kemudian ini waktu dikembalikan push buttonnya kita lepaskan, jadi ada tombol ya, tombol yang ditekan itu kan, kemudian ketika dilepaskan maka 2A udaranya akan mengalir ke 3R atau pembuangan ya, seperti itu. Dan ini penomorannya ya, penomorannya mulai dari 0Z untuk catu daya, kemudian
ini adalah elemen kontrolnya, 1S1, ini katup kontrol arah, 1V1, kemudian ini ada elemen kerja atau catu daya 1A.